Beberapa hari yang lalu muncul kabar yang menyampaikan detail Poco F4 series. Ponsel itu akan bergabung dengan setidaknya satu model lain. Juga sebagai laporan baru yang menegaskan keberadaan ponsel, yang akan dicap sebagai Poco F4 Pro. Seperti yang diungkapkan oleh Xiaomi, UI Poco F4 Pro terlihat di database image Xiaomi dengan nomor model 220112111G. Dengan G mengkonfirmasi bahwa dia akan melakukan debutnya di pasar global. Xiaomi UI menunjukkan bahwa ponsel ini diberi nama kode Matisse. Kembali beberapa bulan yang lalu, laporan memberi tip pada Matisse sebagai Poco F4 GT, tetapi sepertinya tidak demikian. Sebelumnya ponsel ini terciduk sedang dalam pengerjaan produksi dan sudah sertifikasi di Singapura. Itu artinya ada kesempatan besar bahwa Poco F4 Pro bakal dirilis ke global. Oke guys, mungkin gak usah banyak basa-basi. Berikut ini adalah spesifikasi dan harga dari Poco F4 Pro yang segera datang bulan Juni. Meski datang untuk kelas mid-range flagship tetapi Poco F4 Pro dipercaya akan memiliki rasa seperti HP flagship, pasalnya sejumlah spesifikasi dan fiturnya sudah mencerminkan ke arah sana. Salah satu hal yang membuatnya terasa seperti flagship adalah dari harga dan desain mewahnya. Ponsel Poco F4 Pro ini bisa jadi alternatif kalian dalam membeli ponsel flagship. Hal pertama soal review spesifikasi Poco F4 Pro kali ini, kita bakal bahas pada desain dan tampilan visual di bagian layarnya. Sebagai sektor terluar, tentu saja Poco menerapkan sebuah konsep modern bergaya mid-range yang memiliki kesan futuristik dan elegan. Dari segi bodi, untuk menambah daya tahan dan kualitasnya pada rangka bodi dari spek Poco F4 Pro baru menggunakan bahan material plastik. Mengenai soal tampilan desain bentuk bodi dari ponsel Android kelas menengah buatan Poco kali ini, terbilang cukup menarik walaupun masih terkesan standar seperti perangkat pemula pada umumnya. Secara dimensional bodi dari spek Poco F4 Pro ini terbentuk dari rangka berukuran ideal, sehingga membuat setiap sudut bodinya terlihat memiliki lengkungan yang sangat smooth. Yang jelas bahwa bodi desain dari perangkat canggih garapan Poco ini sudah dilengkapi dengan lapisan anti-air bersertifikat IP53. Sementara itu dari sisi tampilan, bodi Poco F4 Pro memang dirancang dengan struktur yang terkesan kokoh dan sangat mewah. Hal itu bisa dilihat dari sektor bodi belakangnya dengan pewarnaan modern, anti-mainstream, berupa black, grey, blue, dan green. Menariknya, layar yang dibawa oleh perangkat Poco F4 Pro ini telah dibekali teknologi layar 2K AMOLED yang memiliki kemampuan refresh rate 120Hz serta HDR10+ dan Dolby Vision untuk menjamin render visual gambar Full HD secara lebih smooth. Tak hanya itu saja, pelapis Corning Gorilla Glass Victus pun turut serta dihadirkan pada sisi layarnya sebagai pelindung yang sangat mumpuni. Artinya secara keseluruhan bisa dipastikan bahwa desain bodi dan tampilan pada layar yang diusung Poco F4 Pro terbilang sangat canggih dan memiliki kesan modern sebagai mid-range masa kini. Bergerak ke sektor lain, saya pun juga akan turut serta mengulas bagian ruang dapur pacu yang diusung spesifikasi Poco F4 Pro. Di dalam sektor ini terdapat susunan komponen canggih sebagai penunjang akan kinerja sistem yang begitu ampuh dan saling terintegrasi antar satu komponen dengan komponen lain. Pertama, yang jelas bahwa Xiaomi telah mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 9000 fabrikasi 4 nanometer yang memiliki kemampuan multi-instruksi yang sangat cepat dan memiliki respon tinggi. Yang mana chipset Dimensity 9000 mampu membantai Snapdragon 8 Gen 1 yang dipakai di smartphone Poco F4 GT. Buat kalian yang bertanya Dimensity 9000 dibandingkan chipset Snapdragon 8 Gen 1 bagusan mana? Berikut ini kami kasih contoh perbandingan chipset Snapdragon dengan chipset Dimensity. Di segi performa CPU-nya, chipset Dimensity 9000 unggul telak atas sang lawan Snapdragon 8 Gen 1. Pada segi performa game, chipset Dimensity 9000 unggul tipis 1 angka dibandingkan chipset Snapdragon 8 Gen 1. Untuk segi keseluruhan, menurut pengujian dari Nano Review, smartphone Poco F4 Pro lebih bagus daripada Poco F4 GT. Berkat chipset Dimensity 9000 yang dimaksimalkan untuk gaming. Namun jika disandingkan dengan chipset A15 Bionic dari Apple, maka dipastikan Dimensity 9000 auto kalah dengan chipset terkencang punya Apple tersebut. Tak sampai di situ saja, Poco F4 Pro sendiri juga telah menyematkan 2 RAM berkapasitas 8 dan 12 GB, disertai 3 memori internal sebagai media simpannya yakni 128, 256, dan 512 GB. Ketiganya saling mendukung dan terkonsolidasi dengan baik untuk mendukung performa multitasking maupun sebagai media penyimpanan file.
Di samping itu perlu diketahui pula bahwa Poco F4 Pro ini sudah menggunakan OS Android 12 generasi terbaru, yang dinilai lebih user-friendly dengan ragam fitur dan menu yang fungsional bersama User Interface MIUI 13. Berkenaan dengan fitur, tentu saja sektor kamera pada spesifikasi Poco F4 Pro adalah bagian menarik dan penting untuk kita bahas reviewnya, yakni 108 megapiksel sebagai lensa utama dengan 2 piksel PDAF dan OIS 8 megapiksel ultrawide, serta makro 2 megapiksel. Ketiganya akan didukung oleh fitur LED Flash Auto HDR dan panorama, untuk menjamin akses pemotretan yang jauh lebih berwarna dan sesuai dengan keinginan. Tentu saja foto yang dihasilkannya pun akan sangat berkualitas dengan tingkat kejernihan dan sudut pandang fokus yang begitu objektif. Belum lagi sistem kamera utama dari Poco F4 Pro ini pun juga sudah dilengkapi kemampuan daya rekam video berkualitas 4K yang sudah didukung fitur Gyro E sebagai stabilizer otomatis. Di satu sisi, Poco sendiri juga telah menerapkan Poco F4 Pro ini dengan dukungan fitur kamera depan 20 megapiksel yang juga sangat canggih dan fungsional, karena kamera depan ini telah disokong oleh fitur dual video call dengan auto HDR yang sangat mumpuni dalam menjamin kebutuhan para pengguna, terutama untuk foto selfie. Bahkan kamera depannya ini pun sanggup rekam video hingga 4K yang tentunya akan sangat jernih sekali. Konektivitas dari spesifikasi Poco F4 Pro pun agaknya juga turut menjadi sektor yang menarik untuk diulas. Di antaranya yakni Bluetooth 5.2, dual speaker stereo dari JBL, koneksi NFC, USB Type-C 3.2 dan USB On The Go. Dengan begitu, aktivitas transfer data antar perangkat pun menjadi lebih terjamin dan lancar. Sayangnya pada sistem koneksi dari Poco terbaru ini tidak menyediakan koneksi lubang audio 3,5 mm sebagai lubang kabel headset, sehingga kalian harus menggunakan headset Bluetooth ketika ingin mendengarkan musik. Menginjak pada segmen lain, tampaknya sektor baterai dari spesifikasi Poco F4 Pro ini juga menjadi bagian penting untuk kita bahas. Baterai pada perangkat Poco F4 Pro ini juga telah disokong oleh daya berkekuatan 5000 mAh dengan pengisi daya cepat 120 Watt. Untuk segi daya baterainya ini, kami cukup salut dengan Xiaomi sudah menggunakan pengisi daya cepat 120 Watt. Mengenai soal harga Poco F4 Pro terbaru, hanya saja jika melihat segmentasi dan fiturnya, kemungkinan besar harganya akan dibanderol tinggi. Kisaran harga tersebut sudah barang tentu sudah sepadan meski terbilang mahal untuk segmen ponsel menengah ke flagship. Maka dari itu tak heran jika Poco F4 Pro ini menjadi perangkat yang siap menyasar konsumen di level elit. Lantas dengan informasi mengenai harga Poco F4 Pro tersebut, apakah kalian telah bersiap untuk membelinya? Di harganya yang 6 jutaan, smartphone ini akan langsung bersaing dengan Realme GT Neo 3 dengan pengisi daya cepat 150 Watt yang akan dirilis di Indonesia pada 7 Juni 2022. Kemungkinan besar smartphone Poco F4 Pro akan masuk pasar global di Singapura terlebih dahulu pada bulan Juni 2022 mendatang, seperti dikutip dari GSM Arena. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari saya mengenai smartphone terbaru dari Poco, yakni Poco F4 Pro. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, kalian bisa tulis komentarnya di bawah ini. Kami usahakan membalas semua komentar dari kalian. Oke, di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya.